Allah pun menjawab, la tuhsuha, kalian tidak bisa mampu menghitung nikmat yang telah aku berikan. Saking nikmat yang Allah beri ini terlalu banyak. Saking banyaknya ini Allah katakan, wahai umat Nabi Muhammad SAW, kalian tidak bisa mampu menghitung nikmat yang paling banyak yang telah aku berikan. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Dan ulama sepakat mengatakan a'zamu nikmat, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling dahsyat, dihadirkannya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup dari para anbiya. Ini adalah nikmat yang paling besar. Ini adalah nikmat yang paling agung. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling besar ini tanpa kita sadari kita terlahir menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di atas nikmat daripada kenikmatan yang Allah berikan. Maka wajib bagi kita sebagai umat yang berada di akhirul umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang besar ini, yaitu kita terlahir sebagai salah satu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Maka wajib syukru alaina. Sebagaimana dikatakan penduduk Madinah ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka menyambut baginda Nabi dengan mengucapkan syair yang dibacakan Tuan Guru barusan, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ada ungkapan wajaba syukru alaina, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat, yakni datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat ini wajib bagi umat ini untuk mensyukurinya. Kalau kita mensyukuri nikmat ini, kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlahir menjadi umat yang mulia. Kita syukuri dengan apa? Dengan menyambung hubungan kita dengan mereka. Dengan siapa? Dengan para aulia, para salihin, sampai kepada para anbiya wal mursalin, wa khususan sayyidul aulia wal mursalin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita sambung ini hubungan, rantai ini kita sambung dengan baginda Nabi, maka kita menghadirkan baginda Nabi, maka apa kata Allah? Kalian tidak akan diazab oleh Allah dengan musibah, dengan bencana, kalau kalian masih menghadirkan, masih ada baginda Nabi bersama kalian, masih ada kalian beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka kalian tidak akan diazab oleh Allah. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar, ini nikmat yang agung, ini nikmat yang mulia, ini nikmat yang azim. Dan nikmat ini kita menyambung tali silaturahmi kita, sambung rantai kita dengan para aulia, dengan para salihin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sampai kepada jihad sebelum kita beriman kepada Allah. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran bagi mereka yang beriman kepada Allah. Setelah itu mereka berwasilah, baru mereka berjihad di jalan Allah. Kita mengatakan kita beriman kepada baginda Nabi, kita beriman dengan apa yang datang daripada baginda Nabi, wa ma atakumullahu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada baginda Nabi, daripada wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu adalah wahyu, bukan kemauan baginda Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang datang dari baginda Nabi kita ambil. Dan apa yang dilarang oleh baginda Nabi kita tinggalkan. Musibah demi musibah, bencana demi bencana, karena Allah murka kepada umat ini yang bermaksiat kepada Allah, dan yang paling Allah murka, mereka menyekutukan Allah. Kalau orang masih beriman kepada Allah, masih mempercayai ada Tuhan, yaitu Allah, yang lebih musibah yang paling besar yaitu orang yang mengkufuri Allah. Kalau kita punya daerah ini, kita mau ingin daerah ini kita aman, maka jangan sekali-kali
mengkufuri Allah dengan segala apapun. Kalau kita meminta kepada Allah, berwasilah kepada orang-orang saleh, sehingga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, itu perintah daripada Allah. Sebagai firman Allah tadi, mereka yang beriman dan mereka yang berwasilah dan mereka yang berjihad. Tidak sampai kita kepada jihad sebelum kita berwasilah kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Dan apa yang diajarkan kita punya aslaf, kita punya tuan-tuan guru di dalam majelis-majelis ilmu ini, hanya semata-mata menyambung rantai yang terputus dengan para aulia. Kalau sekarang ini kita diminta untuk memutuskan rantai supaya kita tidak menyebarkan virus, memutuskan rantai perjalanan virus, maka sewajibnya bagi kita untuk menyambungkan rantai yang terputus dengan para aulia, yang terputus dengan para solehin, yang terputus dengan para anbiya wal mursalin. Kita wajib untuk menyambungkan rantai ini, sehingga tidak jarang kalau ada daripada aulia, orang-orang soleh yang mereka masih hidup, mereka selalu berhubungan dengan para aulia, mereka selalu menyambung rantai ini. Karena tidak ada kekuatan kita di akhir zaman ini, pada zaman fitnah ini, selain kita meminta pertolongan dari Allah dengan wasilah-wasilah orang-orang soleh. Karena di zaman ini, di akhir zaman ini adalah zaman fitnah. Kita diuji dengan fitnah yang datang. Maka lafzul jalalah di akhir zaman ba'da kulli salah, dalam setiap amal, dalam setiap apapun, kita harus mengucapkan amalan-amalan yang diajarkan oleh para salihin, diajarkan para Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Masileh, guru daripada sahibul maulid yang kita bacakan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mereka katakan dalam setiap khatmul Quran, dalam setiap pertemuan-pertemuan, mereka membacakan jalalah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القدير يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah ini saya ijazahkan dari guru saya Al-Habib Ali bin Alwi bin Tahir, dari jidnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Masileh, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Saya ijazahkan dalam majelis ini pada antum semua yang hadir di sini. Gabilna. Ugabilukum. Gabiltukum. Yani ujazilukum. Hadil ijazah ilaikum. Gabil. Insyaallah. Amalkan ini, insyaallah nanti tanya sama guru-guru. Amalkan ini musalsal sampai kepada para aulia, para sholihin. Alhamdulillah, di antara wasilah-wasilah yang dibacakan para guru-guru kita itu menyambungkan rantai kita dengan para aulia. Banyak para habib-habib yang datang, termasuk Habib Sholeh Rotan, akhir-akhir ini beliau datang. Beliau sampaikan kepada kita yang ada di Kalimantan Timur ini, di akhir zaman ini kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatan daripada Allah. Bahkan saya kemarin bertemu dengan salah seorang yang datang, pemimpin Hamas yang datang dari Palestina. Beliau katakan, orang-orang yang berjihad mengangkat senjata, mereka dengan amalan mereka yang penuh, hafal Al-Quran, mereka beribadah, mereka minta keluar dari rumah, minta pertolongan daripada Allah. Dan banyak kesaksian-kesaksian mereka, satu tembakan yang mereka sampaikan, wa mar ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Terdengar dalam satu petikan, satu tembakan itu berbunyi 5 tembakan menyusul berikutnya. Ini kekuatan yang bukan dari kekuatan kita. Dan kita ini di akhir zaman, Rasulullah katakan kalian bagaikan kalmaidah, bagaikan hidangan yang ada di meja makan.
dari kiri, dari kanan, semua merebut kalian. Kalian bagaikan buih yang ada di lautan. Apakah hari itu kami sedikit ya Rasulullah? Baginda Nabi pun katakan, kalian banyak. Kalian banyak, tapi kalian bagaikan buih. Kalian bagaikan tidak arah, tidak mempunyai arah. Dari berbagai sudut kalian diambil, dari persisi kiri, dari kanan, dari setiap jihad. Kalian ditakut-takutkan sekarang ini. Kita lagi dihantui. Yang menyebarkan virus ini semua syaitan yang menyebarkan. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah, perusak-perusak di muka bumi Allah. Mereka melakukan kerusakan ini dengan izin daripada Allah lewat syaitan. Allah izinkan virus ini berjalan. Kemana-mana virus ini berjalan, wajib bagi kita mengikuti apa yang ada pada baginda Nabi. Kalau baginda Nabi katakan hati-hati dengan virus ini. Kalau ada virus di satu tempat, larilah kalian. Dan itu tanda bahwa kita harus ikhtiar. Tapi jangan lupa, keikhtiaran kita ini, kalaupun kita memutuskan rantai penyebaran virus ini, jangan lupa juga kita sambungkan rantai hubungan kita dengan para aulia. Kalau dengan manusia kita putuskan hubungan, ini kita wajib untuk mengikuti, mentaati apa perintah pemerintah. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan taat kepada pemerintah sebelum pengumuman itu disampaikan. Dia lebih banyak zikir dalam keadaan wudu, dalam membersihkan dirinya. Dia dalam menjaga tahara, banyak beristighfar, banyak bersalawat. Karena inilah amalan-amalan. Di antara doa-doa juga kita harus hadir. Di antara doa-doa yang kita bacakan, kita juga banyak hadir dalam setiap salat, yaitu salat subuh dan salat isya. Karena pada salat-salat ini kita bermunajat kepada Allah, Allah angkat bencana. Bahkan kita boleh dalam setiap salat kita, di akhir salat kita berkunut dengan keluarga kita di rumah. Ini banyak masyayikh yang membolehkan. Karena kita ini sudah waktunya di akhir zaman ini, wahla kullu salat, tidak ada lagi pertentangan. Sudah tidak ada pertentangan masalah kunut. Wajib bagi kita untuk melakukan kunut nazilah. Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam setiap waktu kunut itu wajib bagi kita untuk sekarang ini. Semua masyayikh, kalau ada orang yang masih mengharamkan atau tidak membolehkan kunut, tidak bisa didengar lagi. Kita sekarang dalam keadaan genting. Cuma orang-orang yang beriman kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di antara amaliyah tadi itu, lafzul zalalah yang kita ajarkan, kita bacakan bersama tadi, itu di antaranya untuk menangkal rasa was-was di dalam diri kita. Walaupun ikhtiar kita tetap jalankan, tapi kita sebagai umatnya baginda Nabi, wajib bagi kita untuk mengamalkan amalia-amalia yang diajarkan as-salafun as-salih. Alhamdulillah, pada hari ini kita wajib bersyukur atas rahmat yang begini besar. Kita di tempat ini, kita berada pada hari ini di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surganya Allah di muka bumi. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, kumpulnya kita di tempat ini, wasilahnya kita dengan solehin, membacakan manakib orang yang dimuliakan, penduduk yang di langit dan di bumi, membacakan manakib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Dan semoga pertemuan pada hari ini diijabah doa-doa kita. Allah angkat bencana pada khususnya negara kita, alam seluruhnya, wabil khusus di Kutai Kartanegara, Samarinda dan Kutai dan Kalimantan Timur pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wal hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Perjalanan Isra wal Mi'raj yang kita hadiri perayaan yang pada hari ini, tadi dalam sirah perjalanan Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW telah dibacakan oleh guru kita bagaimana beliau dalam perjalanannya bertemu dengan Allah. Kisah demi kisah telah diceritakan di dalam manakib Rasulullah SAW, yakni Rasulullah dipersiapkan perjalanannya dari Subhanalladzi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma'azidu wa uhadhiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana tempat ini kami berkahi sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Ini bukan cuma umat Nabi Muhammad yang tahu bahwa tempat ini ada keberkahan. Tempat ini menjadi perebutan Nasrani, Yahudi, dan Muslim. Karena apa? Karena ada keberkahan pada tempat ini. Linuriyahu min ayatina. Allah katakan kami ingin perlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran kami. Setelah Allah membersihkan dirinya, Subhanalladzi, perkataan Allah dengan mengucapkan Maha suci Allah. Allah katakan bahwa dirinya suci. Maksudnya Allah ini mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengatakan bahwa ini kabar adalah kabar yang tepat, benar, sangat-sangat benar. Dengan mentakdiskan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesucian Allah, Allah ingin mengatakan bahwa ini kabar yang benar. Segala puji bagi Allah Subhanalladzi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau Allah Ta'ala yang memperjalankan, berarti Allah yang menyiapkan. Kalau Allah yang menyiapkan, pertanyaannya cuma dua, enak atau enak banget. Ya, dua saja. Enak atau enak banget. Oh, kita jalan sama guru aja sudah enak, ya. Apalagi ditambah sama beliau lagi, Masya Allah, enak banget. Ya. Ini Allah katakan, Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau Allah yang memperjalankan hambanya, Allah menyiapkan segala sesuatu. Kita mau diperjalankan ke Tenggarong saja guru, Masya Allah, disiapkan mobilnya, yang jemput, Masya Allah, banyak. Iya. Ini perjalanan. Kalau sudah dipersiapkan, yang memperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi ragu bagi kita. Tapi ketika informasi ini sampai kepada orang-orang yang ada di Mekah, belum tentu mereka beriman. Tapi ketika informasi ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, dikatakan, ya Abu Bakr, asadaqta, apakah engkau percaya apa yang datang dari Nabi? Apa kata Abu Bakar yang imannya sudah mantap? Kalau itu betul-betul datang dari Nabi Muhammad SAW, percaya. Saksikanlah bahwa aku Abu Bakar orang yang percaya. Ini orang yang sudah mantap. Karena mereka mengetahui siapa baginda Nabi. Mereka mengetahui siapa manusia yang mulia ini dari kecilnya bagaimana. Tapi ketika informasi ini sampai, banyak keimanan, pertaruhan keimanan. Ada sebagian sahabat pun yang belum beriman dengan perjalanan ini. Tapi ketika mereka melihat bagaimana baginda Nabi bisa menceritakan apa yang dilihat oleh baginda Nabi, dan mereka buktikan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kata baginda Nabi, dalam perjalanan pulangnya saya bertemu dengan satu kabilah. Mereka ada sekian ekor onta, ada beberapa orang, dan mereka akan menuju ke Mekah. Itu pun disaksikan sama mereka, rupanya benar. Jadi apapun yang disampaikan baginda Nabi benar, tidak ada yang salah. Dan banyak dari mereka yang mengetahui bahwa baginda Nabi tidak pernah berdusta, sehingga beliau terkenal dengan Al-Amin. Alhamdulillah. Kalau mereka melihat baginda Nabi, percaya, wajar. Iya. Kalau lihat baginda Nabi, percaya, wajar. Tapi kalau kita, umat di akhir zaman, yang tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, yang tidak pernah melihat baginda Nabi, tapi kita percaya dengan baginda Nabi, ini luar biasa. Kita yakin, dengan sepenuh yakin, kalau orang melihat sahabat Rasul yang mengikuti baginda Nabi, insya Allah mereka akan beriman. Tapi kita ini jauh dari baginda Nabi. Tapi keimanan kita
kita berpegang dengan pegangan-pegangan, berpegang dengan guru kita berpegang dengan para habaib berpegangan dengan kakek-kakek mereka, menyambung hubungan tali rantai kewalian, keambiyaan sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam syair-syair yang diceritakan, kita punya guru tadi. Kalau anak-anak kita masukkan di pesantren dan mereka mempelajari ayat-ayat, mereka mempelajari ilmu-ilmu, dan mereka sampai memahami apa-apa yang dibacakan oleh para guru-guru kita dalam kasidah-kasidah, dalam sambungan-sambungan nasil, dalam Al-Quran, niscaya mereka tidak ada ikhtilaf di akhir zaman seperti ini. Ini karena kebodohan, karena menuntut ilmunya salah, menuntut ilmunya tidak sampai, sehingga mereka mengatakan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang terlarang. Ini aliran, bisa mereka katakan aliran-aliran sesat. Karena apa? Karena kebodohan mereka. Karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Kadang mereka dididik terlalu cepat. Baru 2 tahun, 3 tahun sudah jadi Ustadzul A'zam. Masya Allah. Karena apa? Karena mereka yang ngerti al-fahmu sayati ba'dal qira'ah. Guru-guru kita ini yang dari Banjar ini, mereka ini dari kecil sudah ditempa, hidup dalam kesusahan, dipisah dengan orang tua, bahkan orang tua menangis, tapi orang tua akan tertawa 3-4 tahun setelah anaknya pulang, melihat perubahan pada anaknya. Akhlak yang dia bawa adalah akhlak gurunya. Gurunya mencontohi akhlak daripada guru-guru mereka. Guru-guru mereka mencontohi akhlak daripada para nabi, para sahabat, para wali Allah. Sehingga kenikmatan yang mereka bawa ke dalam rumah adalah kenikmatan yang mereka saksikan adalah al-baiti jannah. Tidak ada. Kalau sekarang ini pemerintah untuk menyarankan kita untuk berdiam di rumah, maka rumah itu pun kita akan isi dengan jannah. Orang yang tidak sholat di masjid karena ada wabah, penyakit, itu Rasulullah memberikan pahala kepada dia sebagaimana dia sholat di masjid dengan pahala 27 kali, 27 pahala dalam ibadah. Tapi dengan begini sambung silaturahmi kekeluargaan makin dekat. Orang yang diam di dalam rumah yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang memang sudah taat. Hatta ditaruh di dalam penjara bertahun-tahun, mereka akan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Mereka akan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah karena mereka terbiasa berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan as-salafun as-salihin. Banyak orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka di penjara, tapi penjara tidak menyebabkan mereka menjadi gelisah. Karena sebagaimana yang dikatakan, dipertanyakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Ya Ali, apa yang menyebabkan, apa yang paling kuat yang ada di muka bumi ini?" Sayyidina Ali katakan yang paling hebat yaitu besi, keras. Ditanya lagi, apakah ada yang bisa mengalahkan besi? Ada, kata Sayyidina Ali, bahwa yang bisa mengalahkan besi adalah api. Apakah ada yang bisa mengalahkan api? Ada yang bisa mengalahkan api, yaitu air. Ditanya-tanya terus, Sayyidina Ali pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Apakah ada yang bisa mengalahkan air? Ada. Embun. Apa yang bisa mengalahkan embun? Ada, yaitu angin. Apa lagi yang bisa mengalahkan angin? Gunung. Kalau ada gunung besar, angin sekuat apapun, aman. Insya Allah nggak bakal kena, karena sudah dihalang oleh gunung. Lalu ditanya, ya Sayyidina Ali, apakah ada yang lebih hebat lagi daripada gunung? Apa kata Sayyidina Ali? Ada. Manusia. Manusia itu sampai kata Bung Karno apa? Kalau berikan saya 10 pemuda, bisa saya ratakan gunung ya. Di Samarinda nggak usah 10 guru. Ini sudah banyak gunung-gunung rata ya. Gunung-gunung rata semua, apalagi di Tanggarong ini ya. Ini rata semua gunung. Jangankan 5 pemuda aja rata, apalagi 10 ya. Yang penting oli full aja rata semua. Apakah ada yang lebih hebat lagi daripada gunung? Ada, manusia. Manusia ini gunung setinggi apapun bisa diratakan.
Kalau dulu mungkin repot pakai cangkul, ya. Sekarang alat dibikin kayak cangkul lebih besar lagi, ya. Berjalan lagi. Dia keruk-keruk, ada yang lebih besar lagi dari itu. Dibuat lebih besar lagi dengan kecanggihan. Apakah ada ya Rasulullah yang lebih hebat dari manusia? Ada, kata Rasulullah. Apa kata baginda Sayyidina Ali? Apakah ada yang lebih hebat? Ada. Apa itu? Yaitu ngantuk. Hebat kayak apapun, tuan guru pun kadang-kadang guring, jatuh, ya. Lagi sair-sair, lagi goyang-goyang, kita pikir khusyuk, tahu-tahu jatuh, ngantuk, ya. Hebat kayak apapun manusia, kekar badannya, coba 3 hari nggak tidur. Insya Allah kena kipas angin, kopi 2 gelas, tetap masih jatuh, tetap ngantuk. Sehebat apapun manusia, kalau sudah datang ngantuk pasti jatuh. Apakah ada yang lebih hebat lagi ya Rasulullah, ya Imam Ali, ya Sayyidina Ali, yang lebih hebat daripada ngantuk? Apa kata Sayyidina Ali? Ada, yaitu alham, gelisah, gundah gelisah. Kalau kita sudah gelisah 2 hari, 3 hari gak bisa tidur. 1 hari ingat bisnis, waduh ini belum laku, ini begini, ekonomi lagi begini, tidak bisa tidur karena gelisah. Kalau orang sudah gelisah, Masya Allah, hilang ngantuk. Tapi ketika ditanyakan apakah ada yang lebih hebat lagi daripada hamun, kata Sayyidina Ali, ada. Yang bisa mengalahkan gelisah ini adalah zikrullah. Yang bisa mengalahkan gelisah ini hanya zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hati sudah tenang, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, insya Allah semua aman. Guring pun nyaman. Karena apa? Karena zikir. Alhamdulillah, di dalam majlis ini kita gabungkan zikir di dalam salawat dengan zikir-zikir seperti tadi itu menolak bala, menolak bencana. Beristighfar, bersalawat, ini kita hadirkan baginda Nabi. Kita hadirkan baginda Nabi, dan Allah katakan Allah tidak akan mengazab satu kaum selama ada baginda Nabi. Itu bukti buat kita kalau ini belajar adab, akhlak. Kalau ada orang soleh, ada orang besar, kalau anak kita hatta dia banting piring, kita senyum aja, tak kamu di belakang. Iya, jangan langsung dipukul di situ, itu akhlak. Ada murid kita nakal, ada orang besar, ada orang alim, ada orang yang kita harus muliakan, jangan kita langsung memberikan ipap kepadanya. Ada yang nakal tumpahkan kopi di majelis, jangan diputi tangannya. Iya, nanti di belakang sedikit. Iya, sama-sama riba. Enggih rodoh gorong dulu ya. Tapi enggak, itu soto aja, guru aja. Gak ada cubit-cubitan, itu lagu lama. Cubit-cubitan ya. Jadi itu Allah ingin memberikan peringatan, Allah ingin mengajarkan adab kepada kita. Allah saja tidak berani untuk mengazab umat selama ada Nabi Muhammad SAW. Wahum yastaghfirun, dan bencana musibah ini tidak akan Allah berikan selama mereka lagi beristighfar. Jadi kita hadirkan Rasul, menghadirkan Rasulullah, dan kita beristighfar, kita berzikir, hati kita tenang. Allah angkat gelisah daripada kita. Isra wal Mi'raj, peringatan yang kita peringati pada hari ini, itu mengingatkan kita tentang perjalanan baginda Nabi. Dan apa saja yang kita ingatkan kepada baginda Nabi, yang berhubungan dengan baginda Nabi, yaitu kita pada hakikatnya telah membesarkan baginda Nabi. Kita memuji baginda Nabi, membela baginda Nabi. Ulaika humul muflihuna. Mereka itulah yang Allah katakan orang-orang yang menang. Selama di dunia kita membela wajah Nabi dengan apa? Dengan memuliakannya. Memuliakan baginda Nabi dengan apa? Kita jadikan setiap rumah-rumah kita adalah majelis Rasul. Tempat naik turun. Ini sahibul maulid adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasul. Mereka selalu menyebabkan kita hadir di tempat ini. Dan mereka juga tahu, mereka ingin di akhir zaman ini menjadikan mereka tidak sendiri, mereka pergi. Mereka berpegang dengan zuriat Nabi.
Sebagaimana Umar ketika bermohon kepada Allah, memohon supaya Allah turunkan hujan, karena pada waktu itu lagi mengering, tidak ada satu tetes pun air. Al-Habib Abdullah dalam syairnya katakan, kalau saya tidak malu, maka saya akan memberikan makan seluruh penduduk Khuraibah dari bawah sajadah saya. Tapi saya takut nanti di akhir nanti mereka akan menceritakan saya. Ini rahmat, mereka menutup pintu baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang sekali berumar pun tidak bisa menurunkan air, tidak bisa memohon kepada Allah turun air, tapi masih berwasilah dengan siapa? Dengan paman daripada Rasulullah SAW. Rasulullah dan keluarganya, keluarga Imran Allah ceritakan, keluarga Ibrahim Allah ceritakan. Kita buka dalam Al-Quran bagaimana Allah menceritakan keluarga-keluarga. Ketika Nabi Allah ketika berhubungan dengan Nabi yang anaknya durhaka, Allah katakan kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahli. Tapi kalau ulama-ulama, orang-orang soleh, para anbiya yang hubungannya dengan Allah, Allah jaga mereka. Sehingga Allah memuji baginda Nabi ketika baginda Nabi dalam perjalanan menuju Allah. Di situ Allah mengangkat maqam baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanan beliau karena Allah yang menginginkan, maka Allah merubah perjalanan baginda Nabi itu dari maqam manusia kepada maqam malaikat, dari maqam malaikat sampai terakhir, terlepas dengan Rasul, terlepas dengan Ar-Rafiq, pengantar beliau yaitu Sayyidina Jibril. Beliau ajak, ya Jibril, mari bersama saya bertemu Allah. Tapi Jibril katakan, ya Muhammad, bukan saya tidak mau. Idza taqaddamtu marrah, apabila saya maju satu langkah la akhtarak, maka saya akan terbakar. Jibril saja tidak mampu untuk masuk ke dalam maqam ini. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW bisa bertemu dengan Allah. Bahkan ulama mengatakan jaraknya itu bagaikan 2 panah. Dan kejadian itulah yang diabadikan dalam tasyahud akhir, ketika at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka, baginda Nabi tidak cukup sampai di situ, assalamu alayka yuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baginda Nabi tidak menerima untuk dirinya sendiri, tapi baginda Nabi sampaikan wa alaina. Baru baginda Nabi sampaikan berikutnya, wa ala ibadillahi sholihin. Yang jadi pertanyaannya wa alaina, siapa kami ya Rasulullah? Siapa wa alaina? Ini dibedahkan dengan ibadina sholihin. Wa alaina wa ala ibadi, ada waw sambungan, dan wa alaina siapa? Mereka adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi cinta kepada umat ini, tapi baginda lebih cinta kepada keluarganya. Maka baginda Nabi tidak mau sendiri. Begitupun dengan kita, wahyul hadirin wal hadirat. Tentu yang kita cintai adalah anak kita, istri kita. Kita yang ada di Kutai Kartanegara ini, bagaimana kita lihat? Bagaimana Sultan cinta dengan anak-anaknya. Tapi beliau ketika ada seorang habaib, beliau menikahkan anaknya dengan seorang habaib. Itu bukti cintanya Sultan kepada habaib. Karena tidak ada tingkatan cinta yang lebih tinggi kecuali cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan harta kita yang paling hebat, yaitu darah daging kita berikan kepada habaib. Kita berikan kepada Sultan, memberikan anaknya yang pertama, Sultan Muhammad Sulaiman, Khalifatul Mu'minin fi Biladil Kutai, memberikan anak pertama Sri Mulia Indradewi binti Sultan Muhammad yang bergerak Haji Raden Bodan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Hamid Barakbah Syarif Nilofer Bongso. Ini bukti apa? Sultan saja memberikan cintanya kepada Habib, nisbatkan kepada kakeknya. Alhamdulillah, banyak habaib yang turun di Kutai Kartanegara. Dan kita masih ada, dilindungi oleh doa-doa daripada mereka. Turunan-turunan kita ini menjadi orang-orang yang soleh. Anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh karena doa-doa para aulia terdahulu. Kita bisa duduk pada hari ini, pada siang hari ini, pada majelis yang mulia ini karena doa-doa mereka.
Karena doa mereka Allah lembutkan hati kita. Karena kita tidak tahu ke depan kita ini bagaimana. Apakah kita akan meninggal dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita tidak tahu. Maka kita menyambung rantai kepada baginda Nabi, kepada Rasul, kepada aulia-aulia Allah yang ada di Kalimantan Timur dan di seluruh Indonesia ini. Untuk apa? Untuk meminta istiqamah di jalan Allah. Mauta ala husnul khatimah. Supaya kita nanti mati sebagaimana matinya, berpulang ke rahmatullah sebagaimana berpulang mereka. Rantai ini kita sambung terus dengan mereka. Dan mahabbahlah yang diajarkan oleh para tuan-tuan guru. Kecintaan kepada baginda Nabi inilah yang diajarkan mereka. Berwasilah kepada para aulia. Tidak sampai kepada Sultan Muhammad Sulaiman Al-Khalifatul Adil. Begitupun anak daripada Sultan Sulaiman, yaitu Sultan Alimuddin. Ketika beliau memimpin, datang seorang habaib dari Masileh, dari Huraidah, dari Masileh, Al-Habib, cucu daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu Muhammad bin Ali bin Yahya Noto Yugomo, yang mana ada surah beliau bersama kita. Ada foto beliau. Ketika beliau datang diperintahkan oleh salah satu paman daripada saudara ibu beliau, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir, untuk datang ke Kutai Kartanegara. Ketika datang beliau dengan niat untuk mengobati, syiar dan mengobati anak daripada Sultan Alimuddin. Ketika beliau sampai, Sultan Alimuddin pun memberikan hati jantungnya kepada Habib Muhammad bin Ali bin Yahya Naudiyullah dengan seorang anak perempuannya. Dinikahkanlah. Beliau mengikuti siapa? Mengikuti abah beliau, yaitu siapa? Sultan Sulaiman. Mereka para sultan-sultan ini, mahabbahnya mereka dengan para habaib itu dari dulu. Dan alhamdulillah daerah kita ini tenang. Orang krisis di mana kita aman, tenang. Tidak ada kita dengar krisis. Kita tenang, suasana kita hidup di Tenggarong ini nyaman. Karena apa? Karena banyak di daerah kita ini para aulia. Masih banyak aulia-aulia Allah yang mereka datang. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, Al-Habib Hashim Musayyid Tumamperangan. Mereka para aulia, mereka datang, mereka membawa kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan baginda Nabi diikuti oleh mereka para aulia Allah, dan sampai sekarang ini kita duduk di tempat ini memperingati peringatan-peringatan yang bisa menyambungkan kita dengan mereka semata-mata hanya mengharap tagarruban ilallah, bisa dekat dengan Allah, mendapat ridhanya Allah. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukrah. Terima kasih ya Allah. Atas nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukrah wa lakal mannu fadlan anta rabbuna haqqan nahnu 'abidika rigan wa anta la tadalli dhalika ahla yawm yasir kull 'asir ya jabir kull kasir ya sahib kull farid ya mughni kull faqir ya muqawi kull dha'if ya ma'mana kull muqim yasir 'alaina kull 'asir wa taysir 'asir 'alaika yasir ya muyassir kull haja hajatuna ilaika kathir anta 'alimun biha wa basir rabbi hajatuna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin innahu hamidun majid inna ma yuridu Allah li yudhi'a 'ankum rijsa 'alal bayt wa yutahhirakum tatheera inna Allaha malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وبارك وسلم. اللهم انفعنا البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن من سائر البلدان المسلمين عامة وخصوصا في بلداننا إندونيسيا وخصوصا في بلادنا كتي كرتنegara وكلمة timur. يا الله تقبل دعاءنا يا كسامع كل صوت يا سامع كل قول يا كاسي العظام لحم ومنصلح بعد الموت يا سامع دعانا يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاح يا غوثاح يا غوثاح يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الوهاب رضا النصر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه نسألك تحولا به واستغراقا به ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا حنيعا مريا وصينا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يا الله ويتعبد ولا يشوب تكبرا ولا عدوا ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على خير خلق محمد نبي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.